menit berarti sampai 2.40 ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam kepada kelompok 8 dan kelompok 9, kelompok CBL Ilmu Ternak Unggas. Baik teman-teman, jadi pada malam hari ini kita akan mengadakan presentasi sekaligus diskusi yang akan dimulai pertama presentasi dan diskusi dari kelompok 8, presentasi dari kelompok 8 dan dilanjut dengan diskusi pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 9. Kepada kelompok 8, Mas Suparno Bagus, silakan mempresentasikan PowerPoint-nya. Baik, sudah terlihat ya teman-teman semua PowerPoint dari kelompok 8 studi kasus yang pertama, yaitu studi kasus tentang ASI-tes pada ayam broiler. Mungkin saya buka dulu sebentar. Jadi di kelompok 8, kelompok 8B terdiri dari yang pertama ada Thalia Rizky Mairani, yang kedua ada saya sendiri, Wijil Fasilisan, yang ketiga ada Windy Handayani, yang keempat ada Valentino Prima Pambukti, dan yang terakhir ada Suparno Bagus Setiadi. Lanjut. Oh, udah di next apa belum ya Mas Bagus? Udah, Cil. Belum jalan nih. Belum jalan, Mas. Ya, bentar. Oke, baik. Kalau gini aja gimana? Iya, Gitu. apa-apa. Baik, dimulai dari yang pertama, ada kasus dari studi kasus yang pertama. Mungkin saya bacakan sedikit ya kesimpulannya. Jadi, kasus yang terjadi pada peternakan ayam, khususnya ayam broiler itu, seringnya terjadi kasus ASI-tes. Kasus ASI-tes merupakan suatu penyakit multifaktoral, terutama berkaitan dengan faktor lingkungan, iklim, dan manajemen. Oleh sebab itu, di studi kasus ini kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyakit ASI-tes ini dan hubungan-hubungannya dengan sistem-sistem dalam sistem fungsional dalam tubuh ayam. Mungkin rumusan masalah yang akan dibahas oleh kelompok 8 yang pertama, apa saja sistem fisiologis yang bekerja pada pertumbuhan ayam. Yang kedua, mengapa ayam broiler lebih cepat pertumbuhannya dibanding ayam petelur. Yang ketiga, apa pengertian ASI-tes dan mengapa ASI-tes lebih sering terjadi pada ayam broiler. Yang keempat, bagaimana hubungan antara sistem respirasi dengan sistem sirkulasi pada ayam. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi terhadap fisiologis ayam. Next. Rumusan masalah yang pertama, silakan kepada teman-teman kelompok B. Ya, untuk yang pertama, apa saja sistem fisiologis yang bekerja pada pertumbuhan ayam? Sistem fisiologis yang bekerja dalam pertumbuhan ayam adalah sistem respirasi dan sistem sirkulasi. Sistem respirasi merupakan sekumpulan organ yang berfungsi untuk pertukaran gas, sedangkan sistem respirasi pada unggas terdiri dari jasum nalis, glotis, laring, trakea, siring, dan paru-paru. Sistem sirkulasi merupakan sistem yang berfungsi
untuk mengedarkan sari makanan, oksigen ke seluruh tubuh, dan membawa karbon dioksida yang dihasilkan. Sistem sirkulasi dibantu oleh beberapa organ, yaitu contohnya jantung, pembuluh darah, dan darah. Baik, next. Ya, yang kedua ada mengapa ayam broiler lebih cepat pertumbuhannya dari ayam petelur. Pertumbuhan yang cepat pada ayam broiler dipengaruhi oleh konsumsi ransum. Konsumsi ransum akan berhubungan dengan konversi ransum. Konversi ransum melibatkan konsumsi ransum dan pertumbuhan ayam, di mana konversi ransum yang semakin rendah maka akan semakin baik. Konversi ransum adalah perbandingan antara jumlah ransum yang dikonsumsi dengan pertambahan bobot badan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu ukuran efisiensi adalah dengan membandingkan antara jumlah ransum yang diberikan, input dengan hasil yang diperoleh, baik itu daging atau telur sebagai outputnya. Nah, ransum ini akan berhubungan dengan kebutuhan energi untuk hidup pokok. Pada ayam pedaging, kebutuhan energi untuk hidup pokoknya lebih rendah dibanding ayam petelur, sehingga memiliki kelebihan energi yang akan menjadi lemak dalam tubuh, sehingga ayam broiler ini akan memiliki bobot yang lebih tinggi daripada ayam petelur. Selain itu, memang secara genetis ayam broiler ini sudah pertumbuhannya memang lebih cepat karena sudah melalui seleksi yang efisien sebagai penghasil daging. Mungkin sekian dari saya. Next. Jadi selanjutnya apa pengertian asites dan mengapa asites lebih sering terjadi kepada ternak unggas khususnya ayam broiler. Jadi pengertian asites, asites merupakan suatu gangguan metabolisme yang berhubungan dengan ketidakmampuan tubuh untuk menyediakan oksigen yang cukup akibat dari kebutuhan oksigen yang meningkat. Asites adalah semacam penyakit akibat komplikasi banyak faktor yang saling berkaitan satu sama lain antara produktivitas, penyakit, dan lingkungan. Faktor genetik dapat mempengaruhi terjadinya asites pada ayam broiler. Strain ayam broiler memiliki keunggulan PBB atau penambahan bobot badan yang tinggi, namun memiliki kelemahan dalam pertumbuhan fase embrional dan anatomi organ-organnya. Jadi sedikit menjelaskan bahwa penyebab kenapa asites lebih sering terjadi kepada ayam broiler karena metabolisme yang terjadi pada tubuh ayam broiler itu berlangsung lebih cepat sehingga memerlukan oksigen yang lebih banyak. Ketika peternakan ayam broiler yang berada di dataran tinggi, suplai oksigennya akan lebih rendah dibandingkan dengan peternakan yang berada di dataran rendah sehingga proses metabolisme yang cepat pada ayam broiler seringkali tidak didukung atau tidak dibarengi dengan kecukupan oksigen lingkungannya sehingga terjadi asites. Selain itu yang kedua juga asites disebabkan oleh faktor genetik. Faktor genetik di sini karena menurut literatur yang sudah dibaca, organ-organ pernapasan atau organ-organ respirasi pada ayam broiler itu cenderung 50%, 20% sampai 50% lebih kecil dibandingkan dengan ayam kampung, sehingga sistem-sistem respirasi atau pernapasannya tidak sebesar dengan ayam-ayam pada umumnya atau ayam kampung seperti itu. Next. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara sistem respirasi dan sirkulasi pada ayam? Sistem respirasi dan sirkulasi dalam hubungan dengan transportasi oksigen dalam tubuh ayam melibatkan kerja paru-paru dan jantung. Paru-paru berfungsi sebagai pintu masuk keluarnya udara yaitu O2 dan CO2. Sedangkan jantung berfungsi sebagai alat pompa darah ke seluruh tubuh yang mengangkut oksigen dan kembali ke jantung lagi mengangkut karbon dioksida. Jadi paru-paru dan jantung bekerja bersama-sama untuk transportasi oksigen dan karbon dioksida.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi terhadap fisiologi ayam. Temperatur yang tinggi mengakibatkan tekanan panas pada ternak sehingga akan terjadi perubahan fisiologis berupa peningkatan suhu tubuh, konsumsi air minum, frekuensi pernapasan, evaporasi air, dan perubahan konsumsi ransum. Selain pengaruh suhu dan fisiologis ayam, ketinggian juga dapat menjadi faktor dari fisiologis ternak ayam. Ketinggian kandang dengan suhu juga berkaitan dengan dikarenakan apabila kandang memiliki ketinggian yang lebih, maka suhu dalam kandang akan berkurang. Sebaliknya, apabila ketinggian kandang kurang, maka suhu dalam kandang akan meningkat yang akan menyebabkan fisiologis dari ayam yang akan berubah. Baik, terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8, dan sekarang masih ada sisa waktu 5 menit untuk sesi diskusi. Sesi diskusi dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 9. Silakan dari kelompok 9, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, izin bertanya Mas Wijil. Silakan Mbak Teca. Nah, untuk itu kan tadi asites ya. Apa saja sih penyebab asites pada ayam broiler, tapi secara garis besarnya gitu. Terima kasih. Baik, mungkin langsung dijawab aja. Jadi penyebab asites pada ayam broiler secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama faktor lingkungan dan yang kedua faktor genetik. Yang pertama faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini berhubungan dengan ketersediaan oksigen pada lingkungan peternakan seperti itu. Jadi proses metabolisme yang cepat pada ayam broiler harus didukung atau dibarengi dengan ketersediaan oksigen di lingkungan yang cukup. Jadi jika ketersediaan oksigen di lingkungan tidak mencukupi atau sirkulasinya tidak baik, akan menyebabkan ternak mengalami asites. Nah, lalu yang kedua ada faktor genetik. Faktor genetik ini berkaitan dengan genetik strain ayam broiler. Strain ayam broiler ini ditujukan atau diarahkan untuk menghasilkan produksi daging dan lemak yang tinggi, sehingga otot-otot dan lemak-lemak yang ada pada tubuh ayam broiler akan menekan organ-organ respirasi di dalamnya, sehingga ukuran organ respirasi yang berada di dalam tubuh ayam broiler itu lebih kecil dibandingkan dengan ayam kampung, sehingga oksigen atau sirkulasi pernapasan yang ada di dalamnya juga akan lebih rendah. Hal itu juga dapat menyebabkan terjadinya asites. Seperti itu. Mungkin lanjut kepada teman-teman kelompok 9, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Aku izin. Saya nanti Silakan kepada Mbak Rania terlebih dahulu. Mbak Rania. Oke, makasih Wijil. Nanda itu, oh ya, berarti aku dulu ya. Makasih Mas Wijil, aku izin bertanya. Berarti ayam broiler juga pertumbuhannya lebih cepat daripada ayam buras atau ayam lokal. Nggak cuma dibandingkan dengan ayam petelur aja atau gimana? Baik, silakan kepada teman-teman kelompok 8, dipersilakan untuk menjawab. Saya mencoba izin menjawab ya Mbak Rania. Ya benar, memang sampai saat ini pertumbuhan ayam broiler lebih cepat dibanding jenis ayam lainnya karena memang ditujukan sebagai penghasil daging. Nah, selain itu ayam broiler ini kan memang sudah melalui seleksi secara efisien untuk menjadi penghasil daging dibanding ayam ayam buras. Nah, ayam buras ini kan sampai sekarang itu belum diseleksi gitu, dan memang produktivitas yang rendah ini juga karena faktor turun-temurun. Mereka sudah beradaptasi dengan lingkungan yang buruk seperti itu. Sebenarnya menurut Suprijatna et al. 2005, sebenarnya produktivitas ayam buras itu dapat diperbaiki dengan cara pemeliharaan yang baik dan dengan pakan yang baik dan perbaikan mutu genetisnya juga gitu. Tapi sampai sekarang kan memang belum ada. Oke, makasih Mbak Windy.
Baik, terima kasih kepada Mbak Rania dan Mbak Windy yang sudah bertanya dan menjawab. Mungkin karena waktu tersisa 2 menit lagi, saya beri kesempatan untuk satu pertanyaan lagi dari kelompok 9. Silakan. Mungkin bisa diketik saja, Mas. Maaf Putus-putus sebelumnya nggak Mas sih? Nanda, tapi suaranya agak putus-putus. Maaf, sebentar ya. Siap-siap. Baik, sudah ada pertanyaan dari Mas Nanda. Karena berhubung ada kendala teknis, jadi diketik pertanyaannya. Sebentar saya bacakan. Pertanyaan dari Mas Nanda Odi Baskoro, apakah ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan dan kedewasaan kelamin ayam? Seperti itu. Bagaimana dari teman-teman kelompok 8? Ada yang ingin menjawab? Sebenarnya ini berkaitan dengan studi kasus yang kedua ya, mengenai pengaruh cahaya. Bagaimana teman-teman dari kelompok 8? Apakah ada yang ingin menjawab atau nanti dijawab ketika pembahasan di studi kasus kedua saja? Menurut saya lebih baik di studi kasus kedua. Oke, Bagaimana? baik. Mas Nanda bagaimana, Mas? Bagaimana kepada Mas Nanda? Biar tidak keluar dari Ya, pembahasan. tidak apa-apa. Baik, karena agar ini ya nyambung juga dengan pembahasan dari PowerPoint, mungkin di pertanyaan Mas Nanda dipending dulu untuk ditanyakan nanti di studi kasus kedua, seperti itu. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan durasi 15 menit, presentasi dan diskusi dari kelompok 8B dicukupkan. Saya sebagai moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 8 yang sudah mempresentasikan studi kasus 1. Sekarang giliran kelompok 9 yang akan mempresentasikan. Oke, sebentar. Presenting dulu. Nah, sudah terlihat belum ya? Sudah terlihat belum? Sudah Mbak Rani. Oke. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kelompok 9B sama dengan studi kasus yang sudah disampaikan oleh kelompok 8, yaitu hubungan faktor genetik ayam dan sistem kardiorespiratory unggas dengan kejadian asites. Di sini kelompok 9B ada Mbak Teca, Pak Priani, Mbak Rania, saya sendiri, Mbak Wuri, Mas Nanda, dan Mas Yuda. Oke, ini kami kemas menjadi hasil diskusi. Yang pertama bahasannya ada sistem fisiologi ayam terhadap pertumbuhan serta interaksi antara sistem respirasi dan sistem sirkulasi ayam. Yang kedua ada perbandingan pertumbuhan ayam broiler dengan ayam telur. Yang ketiga ada kejadian asites pada ayam. Dan yang terakhir ada
pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan terhadap fisiologi ayam. Baik, teman-teman kelompok 9 silahkan. Cek kelompok 9 bagiannya yang nomor 1 ini siapa ya? Kebetulan Mas Nanda, Mbak Rania. Oh, Mas Nanda. Bisa digantikan teman yang lain? Mas Nandanya tadi kendala sinyal ya? Kedengaran nggak? Oh iya. Silakan Mas Nanda. Ya, Ya. ya, saya lanjutkan. Yang pertama, sistem fisiologi ayam terhadap pertumbuhan serta interaksi antara sistem respirasi dan sirkulasi ayam. Untuk faktor yang mempengaruhi pertumbuhan fisiologi ayam tersebut adalah faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Contohnya mungkin seperti pengaruh luar dan dalam. Dan untuk interaksi sistem respirasi dengan sistem sirkulasi ayam itu adalah penyediaan dan transportasi kebutuhan metabolisme, terutama pada sistem respirasi sebagai pemasok oksigen dan sistem sirkulasi darah sebagai pengedar oksigen. Oke, selanjutnya untuk materi kedua. Ya, untuk pertanyaan yang kedua adalah perbandingan pertumbuhan ayam broiler dengan ayam petelur. Jadi ayam broiler itu sangat efisien dalam merubah pakan menjadi daging. Juga ayam broiler dapat tumbuh cepat karena telah melalui seleksi genetik atau pemeliharaan bibit unggul secara intensif. Untuk faktor pertumbuhan ayam broiler sendiri itu yang pertama strain ayam, pakan yang mengandung gizi yang dibutuhkan oleh ayam, kemudian faktor lingkungan yaitu suhu lingkungan. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Uri. Silakan pada pemateri ketiga. Baik, yang ketiga ada kejadian asites pada ayam. Penyakit asites merupakan penyakit dengan menumpuknya cairan di dalam rongga antara selaput yang melapisi dinding perut dan organ dalam tubuh akibat ketidakmampuan tubuh untuk menyediakan oksigen yang cukup akibat kebutuhan oksigen yang meningkat. Penyebab-penyebab asites pada ayam yang pertama, tingkat metabolisme yang tinggi atau pertumbuhan yang cepat. Yang kedua, akumulasi cairan yang berhubungan dengan penyakit hati. Yang ketiga, meningkatnya tekanan hidrostatis intravaskular sehingga transsudat keluar dari pembuluh darah dan terakumulasi di dalam rongga perut dan dada. Yang keempat, tingginya kandungan garam dalam ransum. Yang kelima, ada faktor genetik. Dan penyebab yang terakhir adalah tingkat pertumbuhan, ketinggian atau hipoksia, dan suhu lingkungan. Sekian. Oke, selanjutnya pemateri yang keempat. Baik, izin menyampaikan terkait materi keempat, yaitu pengaruh suhu lingkungan dan ketinggian lokasi pemeliharaan terhadap fisiologi ayam. Nah, di sini kita tahu bahwa suhu lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan penyerapan nutrisi langsung di seluruh pencernaan terhambat sehingga kasus hanya menyerap sedikit nutrisi dalam darah. Jadi, itulah alasan mengapa teman-teman atau kita ya biasa melihat ayam itu dipelihara di daerah yang tinggi, yang suhunya tidak terlalu tinggi, yang rendah, dan kalau suhunya tinggi pun dikasih blower atau pendingin AC. Kemudian ketinggian tempat atau altitude mempengaruhi status fisiologis dan performance produksi seperti konsumsi pakan, konsumsi air minum,
pertambahan bobot badan, FCR, bobot akhir pemeliharaan, dan bobot gagas. Kemudian ini ya, yang bisa digarisbawahi bahwa suhu lingkungan yang tinggi itu mengakibatkan cekaman panas, kemudian mengakibatkan sekresi ACTH meningkat, dan hormon kortikosteron meningkat atau naik, begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Mas Yuda. Nah, ini kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari hasil diskusi kelompok 9, yaitu yang pertama ada sistem respirasi dan sistem sirkulasi saling berinteraksi sebagai penyediaan dan transportasi kebutuhan metabolisme. Yang kedua, ayam broiler lebih cepat pertumbuhannya karena sangat efisien dalam merubah pakan menjadi daging. Yang ketiga, ada penyakit asites merupakan penyakit dengan menumpuknya cairan pada rongga perut. Yang keempat, ada suhu lingkungan dan ketinggian tempat berpengaruh terhadap fisiologi ayam karena adanya cekapan panas. Oke, mungkin sekian dari paparan dari kelompok 9 mengenai studi kasus 1. Silahkan dari kelompok 8 apabila ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi. Izin bertanya, Mbak Rania. Ya, silakan Mas Suparno dulu. Nah, jadi bagaimana cara atau penanganan untuk mengurangi kejadian asites? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Suparno. Silakan teman-teman kelompok 9 apabila ada yang ingin menjawab. Izin menjawab, Mbak Rania. Ya, silakan Mbak Teca. Nah, seperti yang dikatakan tadi bahwa penyakit asites sangat berhubungan dengan suplai oksigen karena asites dipicu oleh faktor-faktor seperti tingkat pertumbuhan, ketinggian, dan suhu lingkungan. Nah, untuk pertanyaan jawaban dari Mas Suparno itu optimalisasikan suhu kandang dan ventilasi dalam cuaca dingin. Itu yang sangat membantu untuk mengurangi kejadian asites pada ayam. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Teca. Itu dia, apakah sudah terjawab Mas Suparno? Ya, terima kasih Mbak Teca atas jawabannya. Oke, selanjutnya tadi Mbak Talia. Silahkan. Ya, izin bertanya. Tadi maksudnya faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan ayam broiler itu gimana ya? Oke, terima kasih Mbak Talia. Silakan teman-teman kelompok 9 jika ada yang ingin menjawab. Izin menjawab. Ya, Mbak Wuri. Jadi faktor lingkungan yang dimaksud adalah suhu lingkungan. Pada prinsipnya, pertumbuhan dan efisiensi penggunaan pakan yang maksimum tidak dapat dicapai apabila ayam dipelihara di bawah atau di atas suhu lingkungan yang tidak sesuai. Ayam broiler akan tumbuh itu secara optimal pada suhu 19 sampai 21 derajat Celcius. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Wuri. Untuk Mbak Talia, apakah sudah terjawab? Izin menambahkan. Oke, silakan Mas Yuda mau menambahkan. Baik, izin menambahkan terkait tadi ya yang ditanyakan oleh Mbak Talia. Nah, itu faktor lingkungan apa saja sih? Kalau dari saya pribadi menambahkan bahwa faktor lingkungan lainnya selain suhu, kita bisa juga mengambil suasana dari kandang, yang mana ayam kan mudah stres ya. Nanti kalau mudah stres, otomatis energinya berkurang dan nafsu makannya pun berkurang. Nanti pertumbuhannya pun akan menurun atau melambat dan tidak akan maksimal seperti yang diharapkan. Begitu. Kalau dari saya begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Yuda. Ya, apakah Mbak Talia sudah cukup dengan jawabannya? Iya, sudah cukup. Terima kasih Mas Yuda, Mbak Uri. Oke. Ya, mungkin itu
diskusinya. Masih tersisa 1 menit. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari kelompok 8 atau sudah cukup? Oke, mungkin cukup ya. Cukup, Mbak. Cukup Mbak Rania, karena jawabannya sudah lumayan jelas. Oke, terima kasih. Oke, bisa kita tutup ya, karena diskusinya sudah selesai. Udah pas juga nih, 1 menitnya sudah habis. Dari kelompok 9, kami tutup presentasi mengenai studi kasus 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.